Shalom saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi di hari Minggu ini. Kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita rayakan Paskah pada pagi hari ini. Shalom saudara semuanya. Mari persiapkan dirimu, persiapkan hatimu. Kita mau naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih telah memberkati setiap kami. Dan hari ini kami mau ucapkan berkat bagi Indonesia ya Tuhan. Bagi bangsa kami yang kami kasihi. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Nyatakan ini sebagai doamu di hadapan Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah,
angkat tangan kami ya Tuhan. Tanda kami menyerahkan segalanya dalam tangan Tuhan Yesus. Termasuk bangsa kami, pulau-pulaunya Tuhan pulihkan. Yang sakit Tuhan pulihkan. Negeri kami Tuhan pulihkan. Perekonomian bangsa kami Tuhan pulihkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami mau angkat tangan kami. Tanda kami menyerahkan negeri kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari berdoa saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak muda yang dikasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sembuhkan negeri kami ya Tuhan. Kembalikan negeri kami. Kami bersyukur buat segala yang baik yang Tuhan jadikan hari-hari ini. Di saat kami tidak tahu harus lakukan apa ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang punya rencana atas semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucapkan berkat satu kali lagi di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersatu hati ya Tuhan Yesus. Kami berdiam di bawah kaki-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu buat bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada dalam hati-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana atas semuanya itu. Dan rencana itu buat kebaikan setiap kami. Tidak pernah Tuhan mengecewakan. Tidak pernah Tuhan buat segala rancangan-Mu jadi kecelakaan Tuhan. Tapi rancangan-Mu adalah rancangan yang damai sejahtera. Mari saudara, kita mau memuji, mau memuliakan, mau meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara masih bersuka cita, amin.
Ya, kita akan melantunkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudaraku. Mari rayakan kebangkitan Tuhan hari ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Hey, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama katakan, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita ingat-ingat kebaikannya saudara. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bersama saya katakan, nama Yesus menara yang kuat. Yes, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, 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 Yesus di atas segalanya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
semua umat Tuhan memuji-muji Dia. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, haleluya, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Hey, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Sekali lagi katakan, Dialah Raja. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, dapat memberikan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Mari renungkan kebaikan Tuhan, saudara. Dia yang mati, bangkit demi kita semua. Dialah yang layak terima segala penyembahan dan puji-pujian. Terima kasih ya Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu
saudara nyatakan. Lebih dari yang kukira, pengampunannya ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Bagi Dialah yang memikirkan kita setiap waktu. Bagi Dialah yang meluputkan kita dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan syukur kami. Kau lahir dan mati buat kami. Terima kasih. Kami mau ingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tangan-Mu. Mari ingat kembali pengorbanan Tuhan, pengampunan yang Tuhan beri buat setiap kami ya Tuhan. Itu lebih dari cukup buat setiap kami ya Tuhan. Ketika kami diperkenankan untuk memanggil-Mu dengan sebutan Bapa, itu semua cukup bagi kami ya Tuhan. Seluruh hidupku milik
Shalom, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Tidak ada salahnya kita kasih salam kiri kanan dan katakan selamat hari Paskah, Tuhan Yesus mengasihimu. Bapak Ibu yang terkasih, di latar belakang saya adalah Garden Tomb, tempat yang diperkirakan adalah makam asli dari Yesus Kristus Tuhan kita. Lihatlah, kuburnya kosong karena Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Puji Tuhan, mari kita segera baca firman Tuhan. Markus pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ayat kedua, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Jumat pada masa itu adalah Jumat yang berdarah, di mana Yesus Kristus dalam keadaan manusia dibunuh, dianiaya, dicabik-cabik, sehingga darah mengalir sepanjang jalan Via Dolorosa menuju ke Kalvari, ke bukit Golgota itu. Dan banyak orang melihat bagaimana Tuhan Yesus itu ditusuk tangan dan kakinya, kepala dikasih mahkota duri. Bahkan pada saat tombak itu menusuk ke arah badannya, banyak orang pun juga melihatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa pada Jumat yang lalu itu, peristiwa Jumat berdarah itu tentu saja menakutkan bagi banyak orang, apalagi murid-murid, rasul-rasul pada masa itu. Tentu saja ada banyak kepikiran apakah mereka juga akan dibunuh, ditangkap, dianiaya. Jadi mereka rata-rata semua bersembunyi. Hari ini Bapak Ibu dengarkan baik. Di tengah-tengah ketakutan pada masa itu, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah tekanan yang luar biasa pada masa itu, Alkitab mencatat tentang tampilnya 3 wanita yang luar biasa yang mengambil langkah iman karena kasih kepada Tuhan. Jadi hari ini kita belajar yang pertama-tama adalah langkah iman karena kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar lagi latar belakang sejarah. Bagi orang Israel pada zaman itu, maka mereka bersyukur untuk 3 hal. Yang pertama adalah mereka umat pilihan Tuhan dan bukan bangsa kafir. Yang kedua, mereka bersyukur karena mereka bangsa merdeka, bukan bangsa budak. Yang ketiga, mereka bersyukur karena mereka lahir sebagai laki-laki dan bukan perempuan. Jadi hari ini saya mau memastikan bahwa 3 wanita yang hidup di zaman yang lampau itu adalah orang-orang disebut warga kelas 2. Dan latar belakang mereka juga sebenarnya luar biasa. Salah satu di antara 3 wanita ini adalah mantan pelacur. Alkitab mencatat ada 7 roh jahat pernah berdiam di dalam hidupnya sehingga dia harus dilepaskan. Banyak orang tahu bahwa dia adalah mantan pelacur. Yang kedua di antara 3 wanita ini adalah seorang ibu yang pernah berdoa meminta kepada Tuhan Yesus supaya kedua anaknya duduk di sebelah kiri dan kanan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mengabulkan permintaan ibu ini. Jadi ibu ini adalah ibu yang pernah ditolak doanya, yang pernah tidak dikabulkan doanya. Tetapi ketiga wanita ini, saya mau ingatkan, adalah ketiga wanita yang luar biasa. Mereka mempunyai ketakutan tentu saja sama seperti kebanyakan orang. Ketakutan mereka yang pertama dari dalam. Mereka bisa saja dikucilkan. Mereka bisa saja dibuang, udah warga kelas 2, dikucilkan, dibuang dari kewarganegaraan Israel Yahudi. Karena mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan ketakutan yang dari dalam adalah mereka juga bisa dibunuh apabila mereka nekat datang ke Garden Tomb pada minggu pagi itu. Karena mereka tahu mereka akan berhadapan dengan prajurit yang tentu saja sudah siap sedia untuk membunuh siapapun yang berani membuka segel daripada kuburan ini. Ketakutan yang dari luar. Batu itu begitu besar menutup pintu kubur ini. Dan itu disegel, Bapak Ibu. Sekuat apapun tenaga wanita sekalipun bertiga, mereka tidak akan bisa mendorong batu ini. Pertanyaannya, siapa yang akan mendorong batu ini?
Tetapi waktu saya mempelajari ini, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Sebelum mereka minggu itu datang ke Garden Tomb ini, mereka sudah membeli rempah-rempah loh Bapak Ibu. Mereka sudah membeli sesuatu yang wangi, yang harum, yang mereka mau persembahkan kepada Tuhan. Tiba-tiba hati saya merenung, bahkan di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah tekanan yang luar biasa yang semacam itu, mereka tetap mau membawa sesuatu yang wangi di hadapan Tuhan. Sesuatu yang bisa membuat hati Tuhan senang. Mereka bawa itu kepada Tuhan. Di atas segala ketakutan, di atas segala tekanan itu, mereka datang membawa yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka percaya. Karena mereka mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka tahu batu masih tertutup, sekalipun mereka tahu mereka bisa dikucilkan, sekalipun mereka tahu ada penjaga di sana dan mereka berhadapan dengan maut, tetapi mereka tetap membeli rempah-rempah Bapak Ibu sebelum mereka datang minggu pagi itu. Saya tidak tahu apa yang sekarang ini jadi ketakutan bagi Bapak Ibu. Ketakutan dari dalam kah? Atau ketakutan dari luar kah? Saya tidak tahu. Tetapi hari ini, mari kita belajar. Langkah yang pertama adalah ambillah langkah iman. Ambillah langkah iman karena kasih kepada Tuhan. Tetaplah bawa sesuatu yang wangi, yang harum di hadapan Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu, apa yang Alkitab katakan tentang hal ini? Pada saat mereka melangkahkan kaki terus berjalan ke arah Garden Tomb, dan pada saat mereka datang di sana, mereka lihat batu yang memang sudah sangat besar itu sudah terguling. Waktu saya merenung tentang ayat ini, saya belajar sesuatu. Apa yang terjadi pada masa itu? Mungkinkah langkah kaki mereka dijadikan langkah gempa bumi sehingga batu itu bergeser? Mungkinkah langkah kaki mereka, ketiga wanita yang mungkin gak masuk hitungan ini, menjadi langkah kaki suara seperti pasukan malaikat yang sedang berderap, lalu sehingga bumi bergetar, lalu batu itu bergeser? Nobody knows. Tetapi yang saya tahu dan yang saya percaya dari firman Tuhan, suatu hari bangsa Israel sementara memasuki tanah perjanjian, sementara mereka berniat untuk meraih janji-janji Tuhan dan hari itu dipimpin oleh Joshua. Mereka berhadapan dengan sungai Yordan yang airnya meluap pada masa itu. Mereka tidak bisa menyeberanginya. Lalu kemudian mereka meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan supaya imam-imam melangkahkan kaki sambil membawa tabut Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Perjanjian Tuhan sendiri. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tepat pada saat mereka melangkahkan kaki ke dalam sungai Yordan yang menghalangi itu, sungai Yordan itu tersibak begitu jauh sekali, membuka jalan buat umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, masuk meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Hari ini, sebesar apakah batu itu? Sebesar apakah sungai yang menghadang di depan kita? Hari ini, ambillah langkah iman. Ambillah langkah iman, percaya karena mengasihi Tuhan, dan melangkahlah. Tidak ada batu yang terlalu besar yang tidak bisa terguling. Tidak ada batu besar yang tidak bisa digulingkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saya bersyukur dengan ayat yang baru saja saya baca ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita menimbulkan pengharapan. Ikuti saya, pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Mari kita baca firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan yang berikutnya diambil dari Markus pasal yang ke-16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini.
Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat yang ketujuh, tetapi pergilah sekarang, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Bapak Ibu, pada saat murid-murid ada di Gadentum pada pagi itu, dan mereka masuk ke kubur ini, mereka lihat ada seorang muda yang berpakaian putih. Dan ini adalah malaikat Tuhan. Menarik sekali saya belajar dari firman Tuhan bahwa gambaran malaikat Tuhan wujudnya selalu adalah pria. Alkitab tidak pernah menggambarkan bahwa wujud malaikat adalah wanita atau anak kecil. Maaf ya Bapak Ibu, tidak mendiskreditkan jenis kelamin. Karena toh malaikat tidak berjenis kelamin. Tetapi yang saya maksudkan, mari dengarkan Bapak Ibu. Untuk membedakan mana malaikat Tuhan dan mana malaikat kerajaan kegelapan, malaikat Tuhan wujudnya selalu pria. Bukan jenis kelamin pria ya, tapi profilnya adalah pria. Sementara malaikat kerajaan kegelapan profilnya adalah wanita dan seringkali berpakaian yang minim-minim, bahkan digambarkan anak kecil yang nyaris tidak memakai baju sama sekali. Itulah salah satu cara kita membedakan mana malaikat kerajaan sorga, kerajaan terang, dan mana malaikat kerajaan kegelapan. Mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan ini. Pada saat itu malaikat itu berkata kepada murid-murid yang datang di kuburan itu. Mereka dikatakan demikian oleh malaikat itu. Jangan takut. Itulah pesan yang berulang-ulang. Jangan takut. Pada saat Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini, malaikat berkata, jangan takut. Dan sekarang di tengah kebangkitannya, malaikat sekali lagi menyampaikan pesan Tuhan yang kuat. Jangan takut. Taruh di hati kita. Saya nggak boleh takut. Saya nggak boleh takut. Tuhan Yesus berfirman lewat malaikatnya hari ini juga. Jangan takut. Kebangkitannya menimbulkan pengharapan. Pada saat malaikat berkata supaya murid-murid pergi ke Galilea, ada satu perkataan yang menarik. Malaikat bilang, di sana kamu akan melihat dia, yaitu melihat Yesus yang sudah bangkit. Sebab ia mendahului kamu ke Galilea. Ikuti saya, Tuhan Yesus mendahului murid-muridnya. Ikuti saya, Tuhan Yesus mendahului murid-muridnya ke Galilea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa pengharapan itu luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan menyuruh kita pergi ke satu lokasi atau melakukan sesuatu, maka percayalah Tuhan itu adalah Allah El Shaddai. Ikuti saya, Tuhan Yesus El Shaddai. Tuhan Yesus El Shaddai. Tuhan Yesus adalah Allah El Shaddai. Allah yang akan mencukupi. Allah yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Jadi jangan takut. Kalau Tuhan suruh jalan kita, maka percayalah Tuhan akan mendahului kita. Tuhan akan mendahului kita. Tuhan Yesus sekarang sudah bangkit. Dan Tuhan bilang, janganlah gelisah hatimu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Sudah ada tempat buat Bapak, Ibu, dan saya. Suatu hari kelak apabila nafas hidup ini selesai, entah karena apapun, ketahuilah rumah kita sudah jadi di surga. Tuhan sudah jalan mendahului kita. Kebangkitannya menimbulkan pengharapan. Maut tidak lagi menakutkan buat kita. Sehingga kita berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Musuh yang terakhir dibinasakan itu memang maut, Bapak Ibu. Sebab banyak orang menjadi takut akan maut ini. Tapi dengan kebangkitannya, musuh itu sudah dikalahkan. Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah baik. Tuhan berjalan mendahului saudara dan saya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan berjalan mendahului saudara dan saya. Sebab Dia Bapa yang baik. Dia menyediakan segala sesuatu buat kita. Saya teringat kenapa manusia diciptakan hari yang ke-6, bukan hari yang pertama. Banyak orang berkata kecap nomor 1. Iya betul. Tetapi kenapa Tuhan ciptakan manusia di hari yang ke-6, bukan hari yang ke-1 atau hari yang pertama? Sebab gini Bapak Ibu.
Sebab hari 1 sampai dengan hari yang kelima, semua itu dipersiapkan untuk nomor 6, ciptaan yang terbaik, yaitu engkau dan saya. Tuhan itu berjalan mendahului kita. Jadi jangan takut Bapak Ibu, kebangkitannya membuat kita punya pengharapan. Bapak Ibu masih bersama saya? Mari yang ketiga, yang terakhir. Apakah kita menginginkan Yesus? Mari kita baca Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ayat keempat, keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ayat kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat yang keenam, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Ayat 7. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Petrus melihatnya. Bagaimana kubur itu kosong. Maria Magdalena juga melihatnya. Bagaimana kubur ini kosong. Tapi tidak dicatat Petrus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tidak dicatat Maria percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Alkitab hanya mencatat Yohanes melihatnya dan dia percaya. Coba Bapak Ibu, mari kita berhenti sejenak dan mulai merenung. Bagaimana Yohanes bisa mengerti pada masa itu dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, sementara kedua murid yang lain mereka tidak mengerti dan belum percaya. Apa yang menyebabkan Yohanes bisa mengerti dan Yohanes percaya? Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kita mengerti bahwa Yohanes itu adalah murid yang begitu dekat dengan Tuhan, murid yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan pada saat perjamuan terakhir, dia bersandar dekat dengan Tuhan, dekat dengan detak jantungnya Tuhan. Yohanes tentu saja dia tahu kebiasaan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau mereka tinggal atau tidur di sebuah taman, dia tidurnya dekat-dekat Tuhan Yesus dan dia tahu segala kebiasaan Tuhan Yesus karena dia memperhatikannya. Dia orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan ini. Bagaimana 3 orang melihat kubur kosong? 2 belum percaya. 1 langsung percaya Yohanes. Bagaimana dia bisa percaya? Mari kita lihat ayat kuncinya Bapak Ibu. Ayat yang ke-7, Yohanes 20 ayat yang ke-7. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kain pelu yang sudah rapi tergulung itu adalah kode. Kode bagi Yohanes untuk mengerti dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Pasti selama beberapa tahun ini dia lihat bagaimana Tuhan Yesus selalu merapikan. Bangun tidur selalu merapikan. Dan itu sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Tuhan Yesus bukan orang yang bangun tidur langsung lempar-lempar semua. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus selalu merapikan. Dan Yohanes tahu kebiasaan
itu. Yohanes tahu bahwa kain peluh itu rapi tergulung. Itu tidak lain dan tidak bukan, yang gulung adalah Yesus Kristus Tuhan yang dia kasihi. Itulah sebabnya dia percaya bahwa Yesus itu memang sudah bangkit. Bapak Ibu, Yohanes adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia punya keintiman, dekat dengan detak jantungnya Tuhan. Itulah sebabnya dia mengerti. Seakan-akan dia berkata, sedikit saja aku tahu itu Tuhan atau bukan. Sedikit saja Tuhan bicara untuk aku merubah kehidupanku, aku akan rubah. Tuhan bicara sedikit aja, aku bilang, Tuhan, aku percaya dan aku akan lakukan. Hari ini Bapak Ibu, inginilah kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Inginilah itu. Tahu detak jantungnya Tuhan. Di hari-hari yang semacam ini, Tuhan mau banyak ngomong kepada umatnya. Tuhan mau banyak ngomong kepada umatnya. Tetapi banyak umat Tuhan nggak mengerti. Kenapa? Karena mereka tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu MKD Farms yang dikasihi. Kita adalah orang yang punya, yang ingin kerinduan untuk dekat dengan detak jantungnya Tuhan. Tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Inginilah Tuhan. Saya mau tutup dengan sebuah kisah tentang mengingini Tuhan. Markus pasal 6 ayat 47 sampai 48. Mari kita baca ayat ini Bapak Ibu ya. Beberapa ayat penutup. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Saya garis bawahi kata hendak melewati mereka. Mari ayat juga yang bersinergi, berkesinambungan. Yohanes 6 ayat 19 sampai 21. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Hari itu murid-murid pergi naik perahu sendirian tanpa Tuhan Yesus. Lalu mereka dilanda angin badai dan mereka sangat ketakutan. Lalu Tuhan Yesus melihatnya. Tuhan Yesus berjalan di atas air ke arah mereka. Alkitab berkata, Tuhan hendak mendahului mereka. Tuhan hendak melewati mereka. Dan ini menarik Bapak Ibu. Mari kita renungkan sejenaknya. Hari itu waktu menunjukkan kira-kira jam 3 malam, saat yang tergelap, saat yang paling menakutkan mungkin bagi murid-murid pada masa itu. Mereka bukan cuma saat gelap, mereka ada di tengah-tengah badai. Dan sekarang mereka melihat ada seseorang yang berjubah putih hendak melewati mereka. Hari ini saya belajar sesuatu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus berjalan seakan-akan hendak melewati mereka? Bukan ke arah mereka, tapi hendak melewati mereka. Saya belajar satu perkara. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah rasa khawatir yang luar biasa, Tuhan jalan mendekat dan seakan-akan mau melewati kita. Adakah murid-murid pada masa itu? Adakah kita seperti juga murid-murid pada masa itu maksud saya? Kita berseru-seru kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Pertanyaan yang menarik sekali lagi Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus hendak melewati murid-muridnya? Tuhan taruh di hati saya sebuah pertanyaan. Apakah engkau masih menginginkan aku? Kata Tuhan. Apakah engkau masih menginginkan aku? Kata Tuhan. Apakah engkau masih menginginkan aku sebagai sebuah pribadi yang mengasihi engkau? Saya berdoa, kita memiliki kerinduan untuk mengingini Tuhan, dekat dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau lebih berharga.
Dari segala-galanya Engkau lebih berharga Tuhan. Aku mengingini Engkau. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada saat murid-murid mengingini Tuhan Yesus dan mereka mempersilahkan Tuhan Yesus naik ke atas perahu mereka? Alkitab mencatat seketika itu juga perahu mereka sampai di pantai yang hendak mereka tuju. Artinya ada sesuatu yang supranatural, saudara. Seperti teleporter begitu. Ada percepatan yang luar biasa. Tiba-tiba saja sampai di pantai yang mereka mau tuju. Dengarkan. Setelah badai, setelah ketakutan yang luar biasa di hari-hari terakhir ini, kalau kita berkata, aku menginginkan Yesus, aku masih menginginkan Tuhan secara pribadi dalam hidupku, dan kita mau ada bersama-sama dengan Tuhan dalam perahu kehidupan kita, maka dengarkanlah baik. Setelah badai ini akan ada percepatan untuk saudara dan saya. Akan ada percepatan. Saya ulangi, akan ada percepatan untuk saudara dan saya. Pertanyaannya, sekali lagi, adakah Bapak Ibu menginginkan Yesus, mengenal Tuhan lebih dekat lagi? Mari pejamkan matamu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Tuhan mau mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami terus ambil langkah iman percaya kepadamu. Dengan penuh kasih, hidup kami jadi dupa yang harum. Terus bawa keharuman di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu menimbulkan pengharapan bagi kami. Bahwa kami tidak akan sendirian. Kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Tuhan yang selalu berjalan mendahului kami bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau mempersiapkan segala sesuatu selalu yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami terus menginginkan Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Kau lebih berharga dari yang ku sukai. Kau lebih berharga dari dunia ini. Sampai kapanpun ku mau bersamamu, karena ku mencintaimu. Hatiku haus akan Engkau Tuhan. Aku mengingini Engkau di atas segala-galanya. Engkau lebih berharga ya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kau buktikan Kau mengasihi kami. Kau buktikan Kau sayang kepada kami Tuhan. Terima kasih. Ajar kami untuk selalu membawa wewangian dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan.
Ajar kami terus berharap kepadamu Tuhan. Engkau tak pernah tinggalkan, Engkau tak pernah membiarkan kami jalan sendirian. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan kami percaya setelah badai akan datang percepatan Tuhan. Setelah badai ini Tuhan akan datang percepatan bagi umat-Mu, bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan baik-baik firman yang disampaikan kepadamu pada hari ini, dan kau melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan mengejar kehidupanmu. Diberkatilah engkau, waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Apapun yang kau kerjakan dan lakukan, dijadikan Tuhan berhasil. Hidupmu naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu. Tuhan memberkati engkau, bahkan kebahagiaan ada dalam keluargamu. Anak-anakmu hidup takut akan Tuhan. Apa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, biarlah tetap diberkati. Semua percaya dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.